Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi bab 10 tentang atom dan radioaktivitas. Saya, Sabrina Rianti, sebagai moderator di kelompok 4. Kelompok kami beranggotakan 7 orang, diantaranya Sabrina Rianti, Herlina Audia, Iis Regina Putri, Nike Rahayu Putri, Novita Sari, Ratam, dan Gilang Ramadan. Nah, materi yang pertama adalah perkembangan teori atom yang akan dijelaskan oleh Sabrina Rianti. Teori atom menurut John Dalton. John Dalton pada tahun 1808 mengemukakan teorinya tentang materi atom yang dipublikasikan dalam A New System of Chemical Philosophy. Berdasarkan penelitian dan hasil-hasil perbandingannya, Dalton menyimpulkan sebagai berikut. Materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Selama reaksi kimia, atom-atomnya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah, tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. Suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Teori atom menurut Joseph John Thomson pada tahun 1856 sampai dengan 1940. Atom berbentuk bola pedal yang bermuatan positif dan tersebar muatan negatif yang merata di seluruh bagian atom. Atom bukanlah partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif sehingga atom bersifat netral. Massa elektron jauh lebih kecil dari massa atom. Kelemahan teori atom J.J. Thomson yaitu belum dapat menentukan massa muatan elektron. Dan yang terakhir, teori atom menurut Rutherford Experimental Basic. Salah satu ilmuwan yang mengembangkan model atom dari ilmuwan sebelumnya adalah Ernest Rutherford pada tahun 1911 yang dikenal dengan teori atom Rutherford. Dalam teori ini, Rutherford mengatakan bahwa atom memiliki sebuah inti pusat. Teori atom. Niels Bohr mengusulkan pada 1913 apa yang sekarang disebut model atom Bohr. Dua gagasan kunci adalah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, elektron-elektron bergerak di dalam orbit-orbit dan memiliki momen A yang terkuantitasi, dan dengan demikian energi yang terkuantitasi ini berarti tidak setiap orbit, melainkan hanya beberapa orbit spesifik yang dimungkinkan ada yang berada pada jarak yang spesifik dari inti. Yang kedua, elektron-elektron tidak akan kehilangan energi secara perlahan-lahan, sebagaimana mereka bergerak di dalam orbit, melainkan akan tetap stabil di dalam sebuah orbit yang tidak melurus. Teori atom mekanika kuantum didasarkan pada dualisme sifat elektron, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Menurut de Broglie, cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan berperilaku sebagai gelombang, atau dikenal juga dengan istilah dualisme gelombang partikel. Menurut Heisenberg, tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan, tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Menurut Erwin Schrödinger, mengajukan teori yang disebut teori atom mekanika kuantum, atau kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Teori Schrödinger dan prinsip ketidakpastian Heisenberg melahirkan model atom mekanika kuantum sebagai berikut, yaitu yang pertama, posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang kedua, atom mempunyai kulit elektron. Yang ketiga, setiap kulit elektron memiliki subkulit elektron. Yang keempat, setiap subkulit elektron memiliki sub-subkulit elektron. Sekian dari saya, terima kasih. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iis Regina Putri. Struktur inti.
Satu partikel penyusun inti. Pada 1932, James Jesuit 1891 sampai 1974 melakukan eksperimen penembakan berhelium dan oleh partikel alfa. Neutron. Neutron merupakan partikel penyusun inti atom yang tidak bermuatan yang ditemukan oleh Jesuit. Proton. Proton merupakan partikel penyusun inti atom yang bermuatan positif. Proton ditemukan oleh Goldtham melalui eksperimen sinar anode. 10-1. Nomor massa dengan notasi A, suatu unsur adalah bilangan dan notasi beserta keterangannya. X adalah lambang atom, A adalah massa atom, P plus N, Z nomor atom, jumlah proton dan jumlah elektron, sama dengan P sama dengan E. Dan yang kedua adalah bentuk, ukuran, dan gaya inti. Dengan R, jari-jari inti atom suatu unsur R, bersatunya proton dalam inti disebabkan RO adalah suatu kontraknya yang nilainya 1,2 kali 10 pangkat 3 min pangkat 13. Suatu gaya inti yang mengikat proton adalah A nomor massa proton yang sama-sama bermuatan positif. Yang ketiga adalah massa atom dan energi ikat. Secara definisi, energi ikat inti adalah energi yang mengikat partikel subatomik. Tetapi pada inti atom, nilai energi ikat inti dinyatakan oleh neutron sebagai E sama dengan Dmax M kali C, di mana E adalah energi ikatan J, Dmax M adalah Dmax massa atau kecepatan cahaya 3 kali 108 M atau S. Jika semua satuan menggunakan SI, maka energi juga akan memiliki satuan internasional, yakni Joule E sama dengan Dmax M kali 931,5 MeV. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nike Rahayu Putri. Kestabilan inti. Faktor penentu kestabilan. Angka banding jumlah neutron terhadap proton N per P yang terkandung dalam inti. Inti yang paling stabil adalah inti yang mempunyai nomor atom sampai 20, memiliki N per P 1, kestabilan diagonal. Pasangan nukleon yang ditunjukkan oleh hukum genap ganjil. Energi pengikat inti per nukleon. Na A sama dengan 23, Z sama dengan 11, P sama dengan 11, N sama dengan 12, N per P sama dengan 12 per 11 sama dengan 1,09. Hukum genap ganjil. Dari jumlah nuklida stabil di alam, jika dikelompokkan berdasarkan jumlah proton dalam kurung Z dan jumlah neutron dalam kurung N, penyusunnya, maka akan diperoleh data sebagai berikut. Jenis nuklida Z genap, N genap, jumlah nuklida stabil 165, Z genap, N ganjil, jumlah nuklida stabilnya 55, Z ganjil, N genap, jumlah nuklida stabil 50, Z ganjil, N ganjil, jumlah nuklida stabil 4. Data di atas menunjukkan urutan kestabilan relatif adalah Z genap, N genap, Z genap, N ganjil, Z ganjil, N ganjil, Z ganjil, dan N ganjil. Inti yang stabil menghendaki jumlah proton dan neutron. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom
yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Materi yang mengandung inti tak stabil memungkinkan untuk memancarkan radiasi, disebut juga zat radioaktif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nopitasari. Peluruhan sinar alfa. Pelepasan alfa sama dengan pelepasan helium. 238 massa dan 92 atom uranium menjadi 234 massa dan 90 atom thorium plus 4 massa dan 2 atom helium. Thorium yang dihasilkan massa turun 4 dan dengan nomor atom turun 2 unit. Sinar mudah diukur karena massa dan muatan besar. Sifat yang lain sinar alfa ini sulit menetrasi ke dalam material karena massa dan muatannya, sehingga pancarannya tak terus-menerus atau dapat dihalangi. Identifikasi sinar alfa dapat dengan mengukur lamanya atau panjangnya penetrasi ke dalam sebuah material, terutama dalam udara. Sinar alfa tak efektif untuk menghasilkan radioisotop yang lain karena daya penetrasi rendah. Peluruhan sinar beta. Peluruhan beta. Partikel beta mempunyai energi elektronik yang tinggi, positron. Bila radiasi bermuatan negatif dinamakan negatron. Merupakan hasil peluruhan dari neutron yang menghasilkan proton, negatron, dan antineutron. Persamaan N menjadi P plus B min menjadi Pe. Peluruhan negatron. Negatron seperti halnya orbital elektron berada setelah melepaskan tenaga kinetiknya yang kemudian akan bersinggungan dengan ion positif sebagai orbital elektron. Emisi negatron terlihat sebagai berikut. 32 massa P menjadi B min plus 32 massa S. Peluruhan negatron radioaktif stabil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gilang Ramadan. Peluruhan beta dapat terjadi pada 13N beta plus 13C Ra stabil. Positron telah dilepaskan dan telah melepaskan. Energi kinetiknya kemudian berinteraksi dengan elektron yang menghasilkan satu jenis sinar beta dengan tenaga 0,51 MeV. Negatron adalah penting dalam perhitungan scintilation, kedipan atau tetesan cairan. Dalam sistem biologis radionuclide yang penting adalah 3H dan 14C. Keduanya dapat melepaskan sinar beta. Intensitas sinar radioaktif. Intensitas sinar radioaktif seberkas sinar radioaktif dengan intensitas lo dilewatkan pada sebuah bahan setebal X. Setelah melewati bahan setebal, ternyata intensitas sinar radioaktif mengalami pelemahan. Intensitas tinggi sebesar keterangan. Contoh keterangan I.O. sama dengan intensitas sinar radioaktif mula-mula W M2. I sama dengan intensitas sinar radioaktif akhir W M2. X sama dengan setebal keping M. Y sama dengan koefisien pelemahan bahan M-1. Hub sama dengan lapisan harga paro M. Terima kasih. Selanjutnya ratam. C. Reaksi inti dan energi nuklir. Reaksi inti adalah interaksi antara partikel penembak proyektil yang terdiri atas partikel elementari seperti foton, neutrino, dan inti multimillion dengan suatu target. Sebuah reaksi nuklir adalah sebuah proses dari dua nuklei atau partikel nuklir bertuburkan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Proses ini disebut tabrakan dan bukan sebuah reaksi. Dikenal dua reaksi nuklir, yaitu reaksi fusi nuklir dan reaksi fisi nuklir. Fisi dan fusi. Reaksi inti. Fisi, reaksi terbelahnya sebuah inti berat menjadi dua buah inti yang lebih ringan. Fusi, reaksi penggabungan inti ringan menjadi sebuah inti yang lebih berat. Deret radioaktif. A. Deret thorium. Konstanta N adalah bilangan bulat.
unsur radioaktif yang nomor masanya memenuhi persamaan dalam kurung 10 sampai 13 dikatakan sebagai anggota dari deret 4N. B. Deret Neptunium. Inti-inti yang memiliki nomor massa yang memenuhi persamaan 10 sampai 14 dikatakan sebagai anggota deret 4N+1. C. Deret uranium. Anggota deret ini merupakan unsur-unsur dengan nomor massa yang memenuhi 4N+2. D. Deret akronim. Unsur-unsur pada deret ini bernomor massa 4N+3. Waktu paruh NT sama dengan NO0 I E sama dengan NO dalam kurung setengah T per T setengah. Keterangan jumlah zat akhir. NO jumlah zat awal. T waktu peluruhan. T setengah waktu paruh. E bilangan natural. Konstanta laju peluruhan. Konstanta peluruhan. Keterangan konstanta laju peluruhan. T setengah waktu paruh. T waktu peluruhan. N jumlah akhir. AT aktivitas peluruhan pada waktu T. A0 aktivitas peluruhan pada awal.